Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Kali ini untuk rentang harga 5-7 juta rupiah. Oke, 5-7 juta rupiah. Nah, sebelum kita mulai bahas, Tolong dibaca disclaimer-nya dulu. Oke Chris, ini banyak yang bilang katanya 5-7 ini ya. Ini kok 5 tahun yang lalu Oke. gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. 5 sampai tahun lalu kan dibilang ini katanya nanggung banget ini, nanggung banget. Sekarang banyak yang nanyain. Nah, oke. Kenapa sih banyak yang nanyain dan kalau kita milih 5 sampai 7 tuh apa yang mesti diperhatiin? Oke, 5-7 ya. Ini tuh buat kita rentang harga kelas menengah premium. Menengah premium. Belum sampai flagship tapi menengah premium, hampir flagship lah. Hampir gitu. flagship. Ini tapi versi Indonesia ya. Ya. Jangan kalian samain ke negara-negara maju yang katanya $1.000 itu menengah gitu. Nah, itu jangan dibandingin. Jangan dibandingin. Bagi mereka $300 itu entry level lah. Entry level, entry level. Buat makanya kita udah pixel tuh di situ harganya nah, kan. itu. Nah. Jangan disamain. Jangan samain di situ. Kita beda. Kita paham, kita beda. Tapi paling enggak preferensi di Indonesia itu sudah mulai naik. 5-7 ini adalah tempat yang rame nih. Dengan ramainya yang nonton itu juga mengindikasikan ini ya. Ekonomi level kalian udah pada naik berarti ya. Amin. Yang tadinya 5-7 terasa kemahalan sekarang udah kebeli. Amin. Atau mungkin tingkat edukasinya. Oh iya. Nah, kalau dulu rasanya 5-7 terusnya mahal. Kalau sekarang rasanya worth it. Nah, gitu. Setuju. Ya, langsung. Ini apa aja nih? Yang dibutuhin apa aja? 5-7 yang dicari itu apa aja? Syaratnya apa nih? RAM 8GB harus wajib. Ya. Nggak ada 6 harusnya di sini. Ada 6. 12 kalau bisa ya. Kalau bisa 12. Semakin bagus. Ya. Terus juga storage minimal 256. UFS 2.2 ke atas. 5G itu wajib. Jadi 4G kita skip, nggak ada 4G-an. Performa harus kenceng. Cuma kan standar kencengnya gimana? Oke, kita kasih gambaran. Standar kenceng kita di sini adalah 7 Gen 3 paling enggak. Dimensity 8300, Exynos 1580. Ini sekelas semua ya? Ini sekelas semua. Kurang lebih sekelas ya. Dimensity paling kenceng sih. Tapi ya mari kita lihat plus minusnya di mana lah nanti lah. Terus juga kamera minimal ada kamera ultra wide. Yes, gue banget. Itu harus ada tele jadi nilai plus. Gak harus ada tapi nilai plus. Iya. Terus juga konektivitas tentunya modern dan lengkap kita di sini. Iyalah, masa ada Wi-Fi 4? Enggak dong. Oke. By the way, kalau kalian tertarik dengan yang kami bahas di sini, ini bisa dicek di bawah situ ya, bisa. Ya, udah ada linknya di bawah. Ada linknya, jadi nggak pusing kalau mau nyari-nyari lagi. Dan satu lagi, dari list kita ini yang pertama kita sebut bukan berarti ranking 1 ya. Bukan. Kita urutkan berdasarkan harga terendah ke harga tertinggi. Ya, bukan harga termurah ke harga termahal. Beda ya. Beda. Panjang lagi kalau mau jelasin gitu. Panjang banget. Ya. Okay. Kita mulai dari harga terendah yang kali ini ada apa ya? Ini adalah Vivo V50 V50. Vivo terendah. Karena ini udah turun harga. Oh iya. Terbaru memang udah ada V60 sih. Yang kita masukin ke sini ada V50 juga. Karena 8256-nya sudah jadi 5,3 juta. Favorit gua sih V40, V50 favorit gua di Vivo karena ultrawide-nya keren. Yes. Habis itu juga bahkan 512 ya masih masuk rentang harga ini loh. Masih masuk ya? Di 6,8. Ini ya 512 dengan spek kayak gini di 6,8. Tahun depan, tahun 2026 udah agak susah loh. Kemungkinan besar ini akan susah karena memori dan storage itu naik harganya. Yes. Manfaatkanlah. Oke. Terus apa lagi nih? Tentunya harga yang kita tulis di sini harga tanpa voucher ya. Kalau misalnya kalian ternyata akun kalian dapat voucher yang gede-gede, yaitu hokinya kalian lah. Makanya nggak pernah pakai handphone gua. Vouchernya agak gede nih, nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini. Untuk Vivo V50 sendiri layarnya 6,77 inci AMOLED. Dia layar curve yang ini ya. Terus juga resolusinya lumayan tinggi dan SoC-nya udah pakai Snapdragon 7 Gen 3. Ya. Nah, di sini menariknya adalah kamera utamanya 50 megapiksel dan ultrawide-nya juga 50 megapiksel. Ini 50 semua kan? 50 semua termasuk kamera depannya. Kamera depannya juga selfie-nya juga 50 megapiksel. Autofocus juga kan ya? Autofocus juga semuanya. Baterainya 6000 mAh, charging 90 watt. Yes. IP rating lumayan lengkap, IP68, IP69. Mantap. Ya. Hal yang perlu diperhatikan,
ya masih ada aja yang protes di harga segini. Ya sebutin aja lah. Nggak ada micro SD-nya. Ya. Terus juga ini sih yang masih jadi kenapa ya seri V yang ini ya. Haptiknya. Haptic feedbacknya kenapa nggak dikasih yang bagus sekalian? Tapi ya udahlah, udah terjadi, udah ada yang baru lagi juga kan. Jadi V-series kayak status itu masih haptiknya ya udahlah segini aja gitu. Di setel sama Vivo tuh begitu. Iya. Abis itu dari range video itu di beberapa skenario masih agak kurang karena kita udah uji juga ada video reviewnya BTW ya. Terus juga entah kenapa belum ada promote untuk video di sini. Jadi itu kayak mungkin fitur-fitur spesifik yang membuatnya V-series dan X-series itu beda. Iya betul. Dan ini belum support eSIM juga ya? Belum support eSIM. Belum kan. Mid-nya sekarang, mid atas sekarang tuh rata-rata udah mulai banyak yang baru tuh pakai eSIM. Ya. Tapi di sini belum. Tapi dari segi kelebihannya itu yang sulit dilawan adalah semua kameranya autofocus 50 megapiksel. Ya. Dan udah kolaborasi sama Zeiss juga. Tuh, Zeiss juga. Baterai, ya ini Vivo. Yoi. Baterai, ini Vivo nggak usah dibahas. Ini Vivo, ini baterai awet. Dan yang gue senang ini V-series yang ini tuh tipis, ringan gitu ya. Enak dipakainya tuh enak. Speaker juga udah lumayan oke lah ya. IP68, IP69, NFC-nya selalu kalau Vivo tuh multifunction gitu kan. Update OS juga lumayan. Udah ada janji lah paling enggak. Ya, 3 kali Android dan 4 tahun security. Lumayan. Oke, tipis, ringan, lumayan tough, kameranya oke. Dan lengkap juga lah lumayan. Dan lengkap. Ini paket lengkap all rounder sebetulnya. Oke. Next kita ada apa? Ada Samsung Galaxy A56 5G. Ini semua. Ini tiap tahun udah langganan masuk ya? Ya lu gak masukin sih, diomelin masa sih. Kok A56 gak masuk? Bener. Oke, dia udah masuk di bawah 7 juta. Iya, di bawah 6 juta bahkan. Oh, di bawah 6 juta bahkan ya. Ini 8256 kita dapat di 5,4 juta. Dan 12256-nya sudah turun juga jadi 5,8 juta. Oh, nice. Ini sweet price-nya nih. Sweet price-nya. Ya. Tadinya sempat kita kepikiran mau masukin A55 loh. Cuman harganya beda tipis sama ini, jadi kayak ngapain? Nanggung lah udah ini aja gitu. Ini aja, tanggung. Ini dia layarnya 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz. SoC-nya Exynos 1580. Baterainya 5000 mAh, charging 45 watt. Dan kameranya ini kombinasinya juga oke, 50 megapiksel main cam dan 12 megapiksel ultra wide. Masih ada makro sih 5 megapiksel, ya udahlah. Lumayan lah. Terus selfie-nya kan upgrade dari A55 ya. Dari 10 megapiksel jadi 12 megapiksel. Udah dapat HDR. Yes. Iya. IP rating IP67. Ya oke lah, standar. Dia yang duluan mulai kok. Dari si kelemahannya mungkin ya dia belum ada opsi storage yang gede ya. Ya masih bertahan di 256. 256. Ultra wide juga biasa aja. Bukan yang ultra wide yang autofocus gitu ya. Ultra wide-nya masih inilah, belum selevel Vivo lah ini. Ya kalau pakai bahasanya mereka mungkin ya ini ultra wide seri A. Seri A. Iya kan? Cukup aja lah gitu. Ini kamera selfie belum bisa 60 fps. Itu bagian yang downgrade dari A55. Jadi Samsung memutuskan untuk meningkatkan kualitas videonya di Full HD 30 untuk kamera depan. Tapi yang dikurangi adalah kemampuan 60 fps-nya. Semoga kita salah. Sekali-sekalinya nih gue bilang semoga kita salah gitu. Semoga kita salah, tiba-tiba ada update jadi 60 fps. Tapi paling nggak ini HDR udah ada. Yes. Fungsional kok ya. Lalu di itu mode performance suhunya agak tinggi. Yes. Ya. Nah kelebihannya? Layarnya Super AMOLED 110 Hz, udah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan ini Victus dan ini juga bukan layar lengkung. Jadi kalau kalian nyarinya layar flat ini akan cocok. Habis itu daya tahan baterainya gampang. Setuju. Udah Samsung. Layarnya flat. Nah, itu enak gampang tuh. Nyari case gampang. Tuh. Nyari tempered glass gampang. Tapi malah susah loh. Kenapa? Lu kelamaan scrolling gitu. Oh iya. Yang mana ya? Mau dari yang brandednya terkenal sampai yang nggak ada mereknya itu ada. Iya, coba lo Infinix. Wah, nemu. Udah beli ini aja. Kalau Infinix kan dikasih dalam box. Dalam box ada. Tapi kan kadang-kadang bosen dong. Pengen yang lain gitu. Oh, yang ngomongin dalam box kan dia nggak dapat charger juga. Sorry. Nggak dapat charger dalam box soalnya ini. Tapi siapa tahu toko yang kalian beli ada bundling charger, itu akan lebih bagus. Iya. Semoga setelah 3 volt keluar nanti mereka pakai charger dalam box. Oh iya. Yang 3 volt ada charger dalam box. 45 ya. Kenapa itu 3 volt dibuka? Lu kok ada chargernya loh? Pada kaget ya? Iya, pada kaget. Oke. Untuk A56 sendiri baterainya memang terkesan masih 5000, cuman ternyata daya tahan baterainya masih oke di sini. Lumayan ngagetin sih. Asumsi kita karena dia lumayan anget gitu ya, terus ya agak anget lah itu. Mungkin boros gitu. Ternyata enggak seboros yang diperkirakan gitu. Kita masih harus edukasi terus sih, karena masih banyak orang menilai wah 6000 akan lebih bagus dibanding 5000. Enggak sesimpel itu. Enggak sesimpel itu.
Oke, untuk speakernya udah stereo dan A56 ini udah support eSIM dan ini hal yang sulit dilawan oleh kompetitornya. Mulai dari One UI 7 dan Android update-nya sampai 6 kali. Gila. One UI-nya ini sih sebetulnya yang susah dijelaskan buat orang-orang yang belum pada pakai, ya kan? Ya kalian jangan merendahkan lah kalau ada teman kalian bilang, oh pokoknya gue mau cari Samsung gitu. Itu nyangkut di One UI biasanya, karena kebiasaannya gitu. Ya nggak ada komplain sih kalau One UI, nggak ada komplain. Ada terkaget-kaget lah kalau itu sih biasanya. A56 beli aja lah, nggak banyak mikir itu. Nggak banyak mikir. Next. Ada apa lagi? Ada dari Aiku nih. Seru nih tahun ini Aiku. Aiku kayaknya ini ya ngegas tahun ini ya. Yes, ini adalah Aiku Neo 10. Nah, ini yang seru nih, variannya pun ada banyak cuy. Jadi ada 8256, kita dapat di 5,9, 12256 di 6,5 juta. Habis itu di 12512 di 6,9, mepet atas banget nih. Kayaknya gue mepet atas sih kalau ini ngambilnya. 12512 kali 12512. Karena juga ini kan handphone yang difokuskan ke performa dan baterai. Dan biasanya yang melirik ini tuh gamer-gamer biasanya. Biasanya, walaupun aku tidak pernah mencanangkan diri sebagai HP gamer, ya pernah gitu. Habis itu kita lihat dulu layarnya, ini pakai AMOLED 6,78 inci, 1,5K 144 Hz, ya 1,5 atau 2,5 ya gitu. Ada miskonsepsi soal resolusi lah di sini. Aneh itu sih sebetulnya. SoC-nya sih Snapdragon 8S Gen 4 coy. Nah ini alasannya kenapa gue bilang gue pilih 12512. Ini udah 8S Gen 4, berarti performanya udah kenceng. Sekalian dong pakai jangka waktu yang panjang, gitu. Baterai 7.000. Ini kan HP nyusahin ini. Yoi. Ngetesnya nyusahin. Udah kenceng, baterai gede, charging 120 watt. Kameranya sih, nggak melawan lah dibanding yang lain. Tapi spesifikasinya kita lihat dulu. Ini ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan selfie 20 megapiksel. IP rating agak di bawah ini ya, di bawah standar ya. Di bawah standar masa kini. Di mana yang lain udah pada IP68, ini masih IP65. Ya, IP67 lah harusnya ya. IP67. Terus juga hal yang perlu diperhatikan itu refresh rate-nya saat gaming. Itu kan dia mentok 144 Hz. Tapi nggak semua game support, dan sekalinya support itu interpolasi frame. Ya, itu akal-akalan inilah. Maksudnya jangan beli ini karena 144 Hz. Yes. Gitu aja deh. Anggaplah dia 120. Dah. Gitu aja. Nggak masalah juga. Nggak masalah juga sih. Nggak masalah. Abis itu dia juga belum dukung eSIM. iPhone juga baru 120-nya sekarang. Terus belum dukung eSIM. Nah ini belum ada eSIM nih. Dan yang gue komplain berikutnya adalah kameranya. Kalau kalian nyari kamera, tolong jangan ngelirik ini. Karena kompetitor yang lainnya lebih sadis coy. Nggak sampai burik parah. Ini nggak burik sih, nggak burik. Cuma memang kelihatan dia fokusnya di performance, bukan di kamera. Gitu aja sih, bukan. Buat kalian-kalian yang bilang, wah kamera tuh ya asal ada lah, asal oke lah kamera. Gitu. Ya udahlah. Udah oke. Tapi asal ada zaman sekarang ya. Masih bisa dimanfaatin juga sebenarnya. Betul. Nah, dari segi kelebihannya jelas performa. Oh ini sih kenceng. Buat kelas harga segini, ini jagoan-jagoannya nih. Termasuk satu jagoan kenceng. Baterai awet, tahan 30 jam lebih. Ya, nice banget. Durasi charging juga kenceng buat ngisi baterai 7.000. Ya ngelawan lah sama baterainya. Nah, ini dibilang katanya kameranya gak hebat-hebat amat. Tapi dia bisa ngerekam video 4K 60. Ya, bisa. Di kamera utama dan kamera depan. Kamera selfie juga udah bisa gitu kan. Android update juga 3 kali. Terus security update berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Lumayan lah, lumayan. Dan dipastikan akan dapat Origin OS. Yeay, dapat Origin OS. Tapi Desember 2025 ya. Kalau buat kalian yang pakai dan belum nyampe Desember 2005 belum dapat update-nya, ya sabar aja nunggu. Yes. Oke, next ada apa? Ini adalah Poco F7. Ya udahlah ini aja lah. Enggak gitu ya. Ini kacau sih tahun ini sih Poco F7 ya. Yang nonton video kita, buset dah. Wow. Gila. Ramai sekali. Cuma ada satu opsi ya. Ya. 12-15. Nah, itu. Yang 5,9. Itu. Ini. Kayaknya udah terlalu pilihan mudah sih, udah masih perlu dijelasin gak sih, layarnya kan AMOLED 120 Hz. Sama tuh SoC-nya sama. 8S Gen 4. Baterainya lebih kecil 6500 dan kayaknya ini baterai biasa, bukan baterai silikon karbon. Dia nggak bilang ini silikon karbon loh. Iya. Ya kan? Dari bodinya. Dari bodinya yang gede dan agak tebel. Iya, dan agak berat itu ya. Chargingnya di 90 watt,
Nah kameranya mirip sih. Kamera utamanya dari di atas kertas mirip. 50 megapiksel main cam, 8 megapiksel ultra wide, selfie 20 megapiksel. IP ratingnya tapi lebih tinggi ya dibanding iQOO tadi ya, IP68. Lebih rapet. Mungkin itu sebabnya gak susah ngelepas panas. Bukan gitu ya. Terus. Kita mulai hal yang perlu diperhatikannya dulu. Yang pertama itu belum mendukung bypass charging. Gak ada yang katanya sih, kata netizen sih, fitur pengangguran katanya bypass charging tuh. soalnya Poco F7 sama iQOO Neo 10 ini sempet seru. Rame. Masing-masing punya keunggulannya sendiri lah. Terus juga eSIM sayangnya belum ada. Nah itu tadi kan bodinya agak tebel. Baterainya sih emang gede. Tapi sepertinya memang belum silikon karbon. Habis itu juga suhunya tinggi ketika lagi main game berat. Iya, itu loh eSIM tadi, ya kan. Kalau ada orang bilang nggak bego-begoin yang beli A56, kenapa nggak beli Poco F7 aja? Bentar bro, gue traveling, gue butuh eSIM. Nah, ngomong apa tuh? Betul. Udah susah ngomong tuh. Oke. Di kelebihannya ini bukan opsi storage ya. Adanya cuma 512. Langsung gede aja. RAM udah langsung besar, storage langsung gede dengan harga di 6 juta. 6 juta. Kalau kalian mau 512 di iQOO tadi, itu kan udah mepet 7 juta tuh. Iya, dekat 7 juta. Yang nggak tahu ya kalau voucher nanti membawa turun ke bawah ya nggak tahu juga gitu. Performa kencang. Untuk kelas harganya ini ya saingan yang tadi doang gitu ya. Frame-nya juga udah metal, desainnya juga ada lumayan keren. Genshin Impact bisa 120 fps. Itu walaupun ini frame gen ya sebetulnya. Frame generation itu. Tapi somehow dari experience kita make berasa sih. 120 fps itu berasa. Iya. Android update juga panjang nih, 4 kali. 6 tahun security update. Ini lumayan panjang nih ya. Gue demen nih udah pada ngadu panjang-panjangan software update nih. Tapi gak dapet original OS. Bukan ya? Bukan. HyperOS 3. HyperOS 3. OTW. Jadi ini pilihannya kalau menurut gue ya iQOO kalau lu mau nyari yang baterai sama performa kencang dan adem. Kalau di Poco F7 kan kencang tapi masih agak panas. Tapi kelebihannya di Poco adalah kameranya lebih bagus dibanding iQOO. Lebih bagus dari aku ya. Jadi ya harus kalian pilih-pilih lah butuhnya di mana. Gitu. Dan jangan nyalain teman lo kalau misalnya temennya memilih yang satu bukan yang sesuai dengan yang lo pilih. Ya, preferensi tiap orang bisa beda-beda. Next kita punya apa? Dari Motorola. New Kids on the Block ini judulnya ya. Cocok lah namanya New Kids on the Block sesuai dengan zaman. baru nongol lagi soalnya kan. Baru setahun ya? Baru setahun. Belum ada setahun dong. G45 itu awal 2025 loh. Februari 2025 loh G45 itu. Nah ini belum ada setahun nih, benar-benar New Kids on the Block ini. Gue respect sama Motorola aja tuh, walaupun belum setahun. Jor-joran cuy yang dikeluarin. Yes, benar. Tiap segmen harga ada. Digas. Dan untuk harga 5 sampai kita 7, miss lagi. Segitu agresif harganya sampai kita miss kemarin di 3 sampai 5. Iya, sorry. Itu kita agak miss BTW. Pada komplain kan, kok itu Motorola H60 Fusion gak masuk gitu. Miss coy. Karena kita taunya harganya di atas itu. Kita taunya harga di atas 5 itu. Kita kira dia harusnya masuk di sini. Iya. Ternyata harganya udah dipangkas. Ya Motorola ngomong-ngomong dong kalau makas harga itu loh. Bikin press conference gitu. Jujur aja itu miss dikit sih. Itu 3,8 juta Edge Fusion gila itu. Luar biasa. Itu gila. Tapi yang di 5 sampai 7 ini yang kita masukkan adalah Motorola H60 Pro. Lebih atas lagi. Yang di atasnya. Atas lagi. Wah ini sih premium ya. Premium. Kita dapat yang RAM 12 GB, storage 256 GB di 6,9 juta. Ini layarnya 6,7 inci POLED, curve juga 120 Hz dan ini SoC-nya kencang pakai Dimensity 8350. Terus kameranya juga ini menarik sih ini. 50 megapiksel main cam, ultrawide 50 megapiksel autofocus dan punya telefoto 10 megapiksel. Ada telenya cuy. Abis itu selfie-nya 50 megapiksel. 50 lagi. Kombinasi kameranya luar biasa loh. Sadis. Abis itu baterai 6000 mAh, charging 90 watt, IP68, IP69 juga. Iya, sayang. Mantep. IP68, IP69 tuh udah mudah sekali. Mudah sekali. Jadi paling nggak IP67 lah di kelas harga sini harusnya ya. Mungkin tahun depan kita minta IP67 di kelas harga sini. Ya, amin, bisa jadi ya. Bisa jadi kita mintanya gitu minimum tahun depan, minimum tahun depan. Sekarang sih belum ya. Opsi storage-nya sayangnya cuma 256 ya. Benar. Nggak ada 512 dia. Ya ada 512 harganya naik sih. Lebih tinggi lagi tapi ya oke lah. Jadi pastikan aja 256 cukup atau enggak buat kalian. Terus itu suhunya agak tinggi dipakai main game ya. Suhunya agak tinggi. Nah itu IP68, IP69. Oh belum tentu. Bisa jadi gue cocok lagi nih. Biasanya bisa jadi karena 8350-nya 8300 kan. Bisa jadi. Digas sama dia jadi begitu. Udah gitu kan bodinya tipis coy, jangan lupa. Ya ini body tipis. Ini HP cantik. HP cantik. Nih, HP cantik nih. Habis itu juga sayangnya
belum dikasih screen protector bawaan dan agak susah untuk mencari screen protector karena melengkung. Karena melengkung. Opsinya juga nggak banyak. Iya. Ini kan yang gue bilang kan, begitu lo nemu langsung ambil. Yoi. Gampang nyarinya. dapat langsung ambil beli gitu kan. Ya tapi kelebihannya jelas tadi ya desain itu keren dan unik ya. Tapi kapan sih Motorola desainnya nggak keren? Iya. Gue suka sih konsistensi desainnya itu konsisten keren gitu. Di semua lini harga ya? Iya di semua. Sampai yang paling bawah G45 juga masih keren juga. Bahasa desainnya tuh mirip. Kayak gayanya kayak agak kayak Samsung gak sih? Iya. Jadi dari yang flagship sampai yang bawah itu bahasa desainnya dimiripin. Iya. Motorola tuh kayak gini dan dia berani dari sisi opsi warna. Gue sukanya di situ. Iya. Mungkin ada orang bilang, ih norak warnanya begini. Apalagi warna ungu coy kemarin. Tapi berani. Dan gue yakin pasti ada aja. Ada aja yang mau gitu. Abis biar itu, beda biar gak ketukar sama temennya. Oh iya. Desain, performa juga tinggi. Terlepas ya, itu tipis ya. Iya. Tapi performanya masih dikasih kenceng sama dia. Iya. Bebas iklan. Hey, penting dong. Bebas iklan. Fitur khas Motorola, silakan Pak. Iya. Tampilan UI bersih dan fitur khas Motorola. Ya Smart Connect lah kalian. Smart Connect tapi versi Motorola yang lebih lengkap, yes. Kan? Dia lebih lengkap lah kalau. Soalnya gue sering dapat, bang Smart Connect bukannya bisa diinstal dari Play Store bisa. Tapi nggak selengkap Motorola gitu aja. Ya. Abis itu juga Android update-nya 3 kali dan 4 tahun security update, lumayan update OS-nya. Ya, jadi perhatiin ya, kalau misalnya namanya itu Edge, berarti dia kelasnya atas. Ya kan, kalau kelas atas itu Android update-nya lebih banyak. Benar. Ya, kalau dia namanya pakai G, nah itu tuh Android update-nya sedikit biasanya 1, 2 gitu. Setuju. Kalau yang ini panjang ya. Gue tambahin lagi satu lagi kelebihannya sebetulnya. Ini kan 8.300 itu karena dulu sempat dipakai Poco gitu ya. Dan referensinya nggak banyak yang bilang 8.300 tuh boros. Iya. Udah panas boros gitu. Iya. Motorola emang panasnya masih ada. Baterainya awet tapi bingung kan. Nah itu hebat-hebatnya dia aja ngatur gitu kan. Berarti yang salah yang dulu. Kemudian maksudnya software tuh sepenting itu. Software tuh penting gitu ya. Oke, next kita ada apa lagi nih? Ada Vivo V60 V60. Wah, V50 masuk, V60 masuk juga. Betul. Yes. Karena V60 yang di sini yang 12256 ya, kita dapat di 6,9 juta. Yes. Dia ada varian storage di atasnya, tapi cuman udah lewat jauh harganya. Ini kurang lebih mirip lah seperti V60 layarnya juga, 6,77 inci AMOLED. Cuman dia nggak curve banget sekarang sih ya memang ya. Lebih flat ya. Lebih flat dikit. Masih ada curve sedikit. Cuman ya 2,5D. 2,5D. Dulu kenapa sih namanya 2,5D dulu? Belum flat amat, cuman inilah agak beda dikit layarnya. Abis itu SoC-nya Snapdragon 7 Gen 4. Kameranya ini berubah dibanding V50. Balance-nya beda nih sekarang nih. Balance-nya beda. 50 megapiksel main cam, ultrawide-nya diturunin dari 50 jadi 8. Tapi dikasih tele 50 megapiksel. Iya. Selfie-nya mirip-mirip aja lah. Selfie 50 megapiksel lagi. 50 megapiksel juga autofocus. Jadi kalau mau nyari ultrawide-nya lebih bagus ada di V50, mau nyari tele ada di V60. Iya. Nah, dua-duanya masuk kok. Oke. Baterainya 6500 mAh, charging 90 watt, IP rating lengkap 68 69. Iya. Hal yang perlu diperhatikan, haptic feedback masih sama ya? Masih sama. Gila nih Vivo mau kapan ya? Dong. Gini. Vivo, kemarin kita udah minta di V series tolong dong dual speaker. Udah dikasih nih. Udah dikasih dual speaker ya. Kita mohon satu lagi dong, haptic feedbacknya dong. Ini nggak mahal loh harusnya. Harusnya nggak mahal, tidak meningkatkan harga terlalu jauh. Ya mungkin sedikit naik lah, tapi dapat kelasnya tuh lebih berasa aja gitu. Soalnya di kelas harga 5-7, jujur aja ya, cuman Vivo doang. Cuma dia doang yang haptiknya masih kurang oke. Iya. Standar haptik di 5-7 tuh udah pada bagus-bagus. Semuanya udah pada enak-enak. Dia doang nih masih yang ketinggalan. Ya nggak seburuk itu gitu. Cuman nggak senyaman itu juga buat yang kocong-kocong. Ya kalau mau terbiasa sih matiin aja sih sebetulnya. Iya. Buat kalian yang bukan pengguna haptik atau getaran di keyboard mah harusnya mana-mana aja. Nah itu gue yang bermasalah biasanya. Gua juga pakai. Gue pengguna haptik soalnya. Kebiasaan. Lalu dia belum support eSIM, sayang sekali ya. Dan ya kalau performa walaupun udah naik ya 7 Gen 4, tapi ini emang belum yang paling kenceng. Terutama buat kelas harganya yang udah di range atas. Benar, gitu ini kan udah mepet 7 juta ya, 6,9 dibanding 8.300 Dimensity. Ini masih kalah kenceng sih. Cuman bukan berarti lelet juga. Cuma sedikit kalah dengan kompetisi aja lah. Dan kita masuk ke kelebihannya. Ini yang masih sulit dilawan adalah kamera depan autofocus, kamera selfie-nya. Masih sulit ya buat harganya. Masih susah. 5.7 masih jarang. Dia punya nih. Ya dua-duanya tadi punya.
V50 ada, V60 ada gitu. Terus dari segi performa, ya. dari segi performa meskipun bukan paling kencang, approach-nya Vivo tuh lebih ke adem dan stabil dia. Nah, ini beda. Itu dia. Ya, tuningannya beda nih, adem, stabil. Dan baterai awet. Baterainya awet, update OS-nya juga lumayan panjang, 14.6, dan kelebihan yang sulit dilawan ya kameranya sih. Iya. Original OS dapat ya? Original OS itu udah ke-update belum sih? Belum ya? Sorry, bentar gue cek dulu. Atau ada update tinggal lucu nih. Update. Harusnya udah dapat soalnya di November apa Desember gitu udah dapat. Oh, udah guys. Udah kan? Udah original OS. Update dia lupa kan. Mantap. Tapi simple sih. Jadi kan setiap orang preferensinya beda-beda. Ada yang lebih butuh tele, ada yang lebih butuh ultra wide. Ya, jadi kalian perhatikan. Kalau butuh ultra wide bagus di Vivo, ambil yang V50. Kalau butuh tele, ambilnya yang V60. Tapi ada catatan juga. Meskipun telenya 3 kali optical zoom, ada OIS-nya. Sensornya juga dibilang sama kayak X200 yang polos gitu. IMX882 kalau nggak salah. Tapi dari pengalaman kita nih, gua sama Dedi udah nyobain. Buat konser masih belum. Kecuali kalau kalian ada di tempat festival. Iya. Bisa membantu. Gue waktu itu ngetes aja, gue mesti antri di paling depan dulu. Gue takut kalau terlalu jauh tuh nggak sanggup gitu. Itu sebabnya pada saat review kita bilang ini HP cocok buat festival. Buat festival. Bukan buat konser loh. Iya. Buat festival cocok. Jadi maksudnya kalian duduk di festival gitu ya, yang butuh sedikit zoom in, nah tuh cocok nih satu nih, gitu. Atau untuk ya portrait. Untuk portrait itu. Ya untuk portrait itu cocok gitu. Tapi bukan buat yang butuh 10-20 kali, kurang pas. Oke, next kita punya apa? Dari Xiaomi nih. Xiaomi. Ada Xiaomi 15T. 15T. Ini kita nggak review kemarin ya? Iya, cuman kita pegang tapi kita nggak review. Kita pegang belum sempat review lah. Kita reviewnya yang Pro kemarin. Yang Pro-nya. 15T-nya surprisingly oke juga kok. Sebetulnya kita ada hasil tesnya, cuman belum sempat kita compile lah. Overall bagus. Kenapa sih banyak banget ya? Ini gara-gara beberapa brand masuk lagi ya, terus kayak iQOO lebih agresif, lebih banyak, jadi kita terpaksa harus milih tuh. Begitu launching 2 kita terpaksa harus milih salah satu, kalau enggak habislah waktu kita. Tapi yang jelas dari hasil tes kita bisa dengan pede bilang ini termasuk smartphone yang oke, makanya bisa masuk rekomendasi yang utama. Betul. Xiaomi 15T 12256 di MPP 7 juta. Dia ada varian di atasnya, cuman udah lewat jauh dari 7 juta. Oke. Layarnya 6,83 inci, AMOLED 120Hz, SoC-nya naik dari 8300 ke 8400 Ultra. Kameranya jujur masih mirip-mirip sama 14T ya. 50 megapiksel main cam, ultrawide 12 megapiksel, telenya 50 megapiksel tanpa OIS masih sampai sekarang. Kalau yang ini masih gitu. Ya. Habis itu juga selfie 32 megapiksel. Untuk baterainya 5500 mAh, charging 67 watt, IP rating IP68. Ya, tapi ini ya pilihan yang cukup mudah. Kalau ada hal yang perlu diprotes, gue cuma satu sih sebetulnya. Bukan performa, bukan apapun. Aduh, build quality-nya cuy. Abis kan dia ngerilis Pro, ini kan yang Pro nih. Yang Pro abis itu gue megang yang 15T. Aduh, kok beda ya? Terlalu jauh coy. Dari jauh mungkin kayak bahasa desainnya mirip-mirip aja, pasti pegang. Yang Pro mah premium segala macem. Yang 15T mohon maaf desainnya terasa kurang berkelas gitu. Gue agak sedikit ada kecurigaan bahwa makin kesini yang keluarnya makin kesini akan semakin terpengaruh dengan kehati-hatian brand terhadap peningkatan harga memori sama storage. Yes. Jadi harga udah mulai pelan-pelan agak dikerek dikit-dikit gitu loh. Gitu. Rasanya seperti itu ya. Tapi paling enggak kalau kan gue preferensi aja soal desain kan. Tapi kalau soal desain kan solusinya apa? Casing. Betul. Beres kan? Dan 15T harusnya masih lumayan oke sih casingnya. Iya. Masih lumayan gampang. Yang bikin dia menarik adalah all-roundernya bagus lumayan. Habis itu juga performanya masih tergolong kenceng. Support eSIM, via blaster masih ada. Iya. Dan ya itu kelengkapannya sih. Oke. Kelengkapannya bagus. Sama apa lagi ya? Udah sih. Pilihan yang lumayan solid. Bingung kan? Bingung. Iya bingung. 6,99. Tapi memang ini udah oke. OS udah oke dan ini bersih ya. Yang ini bersih, nggak pakai iklan. Karena kalau namanya pakai Xiaomi, berarti harusnya nggak pakai iklan. Gitu. Oh, gue lupa nambahin satu hal nih, gue protes gitu. Apalagi? Mau sampai kapan telenya nggak pakai OIS gitu? Aduh, kalah sama Motorola. Motorola dikasih OIS. Masalahnya kan semakin panjang kamera tele itu makin sulit untuk stabil kan tangan kita. Gitu. Ini telenya udah 2 kali optical zoom, terus nggak dikasih nggak dikasih optical image stabilizer. Ya semoga next gen-nya dikasih lah gitu. Oke.
Next kita ada apa lagi nih? Nah ini hidden gem nih. Ini hidden gem. Tidak pernah terbesit di pikiran gue. Yang ini bisa masuk. Kayaknya Oppo-nya sendiri juga gak nyadar gitu. Kita review yang Pro, tapi yang untuk rentang harga ini yang masuk adalah Oppo Reno 14 5G. Iya. Aneh sih. Wow. Aneh yang satu ini. Gue udah nyobain, kan gue sempat mampir ke toko kan waktu itu kayak karena kan kita kan nggak dikirimin gitu. Ya udah gue penasaran, gue mampir ke toko. Buset, ini beti banget sama yang Pro-nya gitu loh. Iya. Tapi harganya bisa turun di bawah 7 juta. Turun di bawah 7. Jadi kita dapat di 8256-nya di 6,8 juta. Tapi gue inget banget sebelum November pas kita research ini harganya sempet 6 kecil kok. Ya, cuma sempet naik lagi. Jadi kalian perhatikan nih, ada juga varian 12256-nya. Cuman saat video ini dibuat itu masih di atas 7 ya. Di atas 7, 7,4. Nggak tahu kalau kalian dapat voucher menurunkan harganya sampai di bawah 7 terus tertarik ya silakan. Saya nggak ada 512-nya aja nih. Saya nggak ada 512. 512-nya buat yang Pro. Iya, pinter ya. Pinter. RAM 12-nya buat apa ya? Nah itu. Ya berguna sih, betul. Tapi ya oke lah. Ini layar 6,59 inci. Berarti nggak terlalu gede bodinya. Ya itu dia. Enak dipakainya ya. Enak dipakainya. Buat yang nyari ya. agak compact ini masih bisa masuk lah. AMOLED FHD+, 120 Hz. SoC-nya bikin kenceng. Dimensity 8350. Kameranya gimana? Tuh, kameranya main cam 50, iya. Ultra wide 8, tele-nya 50, abis itu selfie-nya 50. Jadi yang berbeda dibanding Pro itu adalah ultra wide-nya diturunin. Sisanya mirip. Sisanya mirip ya. Bilang wah gila bisa begitu. Tele-nya loh, tele high res loh ini. Habis itu baterainya juga gede, charging juga kenceng. IP rating bisa sampai IP69. Nice. Ini salah satu hidden gem. Kalau nyarinya Oppo, kayaknya itu yang menarik ya. Sayang kita nggak sempat review detail sih. Paling kalau kalian apa yang perlu diperhatikan paling itu ultra wide-nya hanya 8 megapiksel. Cuman kalau mau 50 ambil yang Pro. Nah itu kan. Iya. Jauh tapi harganya. Lumayan berasa. Gue sih ngerasa ini pilihan yang mudah banget sih. Kelengkapannya bagus, konektivitas terkini, dan lu lihat SoC-nya di Dimensity 8350 datang dari Oppo. Itu. Oke, abis ini ada lagi. Abis ya? Untuk rekomendasi utama udah habis ya. Tapi kita masih punya honorable mention. Kita melihat bahwa HP-HP yang ini tuh ada potensi kalian mungkin juga suka. Karena hal-hal tertentu yang ya mungkin kita tidak bisa nggak bisa mencernanya. Tapi kita melihat ini lumayan menarik sih sebetulnya. Yang pertama ada apa? Kebetulan Xiaomi 14T masih ada. 14T masih ada ya? Dan ini sudah turun harga BTW. Jadi 6,3 juta kurang dikit lah kita dapat saat video ini dibuat ya. Dan ini kenapa bisa masuk honorable mention? Yang menarik menurut gue 512-nya. Kalau 15T 6,9 tuh masih di 256. Ini 14T 512. Ya berhubung tahun depan semua storage besar itu mahal. Yes. Ini jadi menarik sekali. Itu dan menariknya juga kemampuannya tuh nggak segitunya jauh dibanding 15T. 15T memang ada peningkatan dari segi SoC, tapi sisanya tuh bisa kita bilang tergolong mirip. Tapi yang mungkin note paling kencang di gua adalah baterainya sih. Baterai, setuju. Baterainya di 14T itu baterainya masih boros dari pengujian kita. Sisanya sih udah oke banget. Janji update-nya ada, IP ratingnya ada, IP rating bagus juga gitu. Itu kan barang tahun lalu, update-nya dijanjikan 4 kali. Ya masih. Berarti tinggal 3. 3. Tapi masih dapat HyperOS 3 dong harusnya. Yes. Next ada apa kita? Next honorable mention ada Realme GT70 di sini. Ini banyak yang nanya, ini kalau yang 8-nya ada nggak? Ya. Banyak banget yang nanya. Ini 70 di bawahnya 7 yang biasa ya. Ya. Ini harganya 5,5 juta 12256. Ini juga menarik, layarnya 6,8 inci AMOLED 120 Hz. SoC-nya di Dimensity 8400 Max. Ya, kalau Realme pakai Max. Realme pakai Max. Baterainya gede sih, 7.000 mAh. Terus juga charging 120 watt. Kameranya 50 megapiksel utama, ultra wide 8 megapiksel, selfie 32. IP ratingnya IP68, IP69. Ini lumayan menarik lah. Terutama karena harganya. Ini di bawah di 5, kecil kan. Dan udah dapat Dimensity 8400, jadi ini kenceng gitu. Terutama buat kalian nyari Realme UI mungkin cocoknya. Nah itu dia. Ya, UI-nya oke soalnya nih. UI-nya oke. Cuman emang kalau dilihat dari kameranya sih agak di bawah rata-rata lah kalau menurut gua sih. Ya, again, lagi-lagi kalau kalian nyari UI dan performance, ini ada nih. Yes. Dan harganya di 5 jutaan. Ya, ini bukan yang dengan nempel 7 juta. Next ada apa?
Ada, nah ini Samsung Galaxy S24 FE. Ini mah flagship beneran. Flagship beneran. Dengan standar definisinya Samsung, kalau udah S itu flagship, gitu kan? Tapi mungkin pada bingung kan, kenapa masuk honorable mention nggak rekomendasi yang utama? Iya. Karena 128 cuy. Ya, yang kita temukan di bawah 7 juta adalah 128. Nah, tapi kalau kalian nemu 256 di bawah 7 juta, ya sudah gitu. Sudah. Bisa beda cerita gitu. Chipnya pakai Exynos 2400E, versi yang sedikit di bawah Exynos 2400 yang dipakai di S24 ya. Gitu. Layar 6,7 inci Full HD Plus, Dynamic AMOLED. Ini banyak yang nanya nih, S24 FE atau S23? Oh iya. Gitu, banyak yang nanya gitu kan. Kalau jawaban gue sih gampang. Lu nyari layar gede apa layar kecil? Iya. Ini layarnya lebih kecil, lebih gede. Kalau yang itu layar kecil gitu kan. Baterai 4000 mAh, charging 25 watt, tapi terbukti baterai lumayan awet sih di 4700 ya. Kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, ini non autofocus. Telefoto ada 8 megapiksel, selfie 10 megapiksel. Ini selfie 10 megapiksel underrated sih. Karena ini selfie 10 megapiksel yang dipakai di banyak S-seriesnya Samsung. Jadi ini selfie-nya nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Dari sisi yang kelemahannya ya tadi ya saat pertama 128 gitu. Terus paket penjualannya seperti biasa nggak ada charge-nya. Kecuali kalau kalian nemu yang seller yang mungkin langsung marketing ke charger, nggak tahu juga. Bisa jadi ya. Body smartphone juga ini agak panas ya kalau kita pakai buat main game berat. Benar. Ini entah kenapa yang 2400E-nya ini gue nggak tahu nih apa karena 2400E-nya atau karena FE-nya jadi cooling sistemnya dikecilin. Itu dia. Nah, ini nggak tahu nih. Karena kita juga lagi nggak megang yang itu sih. Yang ini S24 FE. Kita terakhir ngetes itu kan yang S25 FE. Ya. Itu bagus cuy. Makanya. Bingung gue makanya. Apa karena SoC-nya atau cooling sistemnya gitu kan. Karena kalau SoC kan dia pakai 2400. Iya. Gitu. Ya nggak tahu lah yang mana kenapa itu. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Bezel juga ini masih tebal di sini. Ini Samsung doyan banget ya bikin tiring nih ya. Tiringnya jelas banget sih sebetulnya. Hei, kamu mau diperlakukan seperti S series? Ya, kita kasih bezel lebih tebal ya. Iya. Gitu. Tapi kan yang lainnya flagship gitu. Nah, itu dia. Tapi ya karena kita udah review, kita ada informasi sedikit lebih dalam di mana ada keterbatasan teknis di kameranya yang mungkin tidak semua orang itu agak peduli sih sebetulnya. Nah. Tapi kalau kalian antusias di kamera, itu ada perbedaan tier atau perbedaan kasta antara FE dan non FE. Yes, betul. Di atasnya. Terasa. Walaupun kameranya terasa kelas flagship, nih contohnya ultra wide sama tele-nya nggak dikasih 60 fps. Yes. Itu contohnya tuh. Contohnya. Itu tidak terjadi di S yang atas. Betul. Semua dikasih 60 fps kalau di atas. Itu nggak pakai tapi itu dikasihnya. Kalau kalian mau tahu lebih detailnya, lihat reviewnya. Pastikan keterbatasan teknis yang ada di situ penting atau tidak untuk kalian. Ya. Tapi jaminan update-nya tetap 7 tahun. Performanya juga udah lumayan oke sebetulnya. One UI, udah stopnya sampai situ ya? Udah stop. Dan kenapa ini masih menarik banget ya sejujurnya ya. Terlepas dari mungkin yang perlu diperhatikan performanya agak panas bodinya. Cuman dari segi kamera, itu S25 FE nggak ngasih peningkatan signifikan cuy. Betul. Hardware itu masih plek kayaknya. Mirip ya. Kayak yang S24 FE, cuman beda di selfie lah. Ya, software wise sih sebetulnya ditingkatkan lumayan jauh. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ada perbedaan sedikit di dalamnya mungkin gitu ya. Nggak tahu. Jadi kalau dari pengalaman gue ya S24 FE sama S25 FE, at least ketiga kamera utama itu mirip. Masih mirip. Kamera utama. Selfie-nya, nah itu baru beda. Itu agak beda. Itu beda tuh. Ya. Itu beda. eSIM udah bisa di sini ya. eSIM udah bisa. Ya, seri S kan. Yes. Nah, rating IP68. Seri S lagi-lagi kan. Dan update-nya update seri S ya kan. OS-nya mirip banget dengan seri S karena Galaxy E-nya lengkap. Yes. DeX-nya ada. Jadi output ke monitor, ke proyektor bisa gitu. USB-nya kencang BTW. USB kencang juga. Di situ kelihatan bahwa dia seri S. Nah itu. Gitu. Ini kerangkanya memang seri S beneran. Ya. Gitu. Next kita ada apa nih? Nah ini honorable mention dari kita ada Honor 400 ya, Honor 400. Ini Honor nih sebetulnya sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan loh. Kita selalu bilang, gue selalu bilang dari dulu. Dulu tuh gue bilang kalau Huawei itu nggak di ban, ya, nggak di ban dari pakai GMS, harusnya dia udah nomor 1. Karena pada saat dia di ban dia lagi di nomor 2 dan lagi naik tinggi-tingginya. Yes. Zaman sekarang lucunya kita punya opsi untuk merasakan Huawei pakai Google. Huawei pakai GMS resmi, nggak usah pakai akal-akalan. Ya. Namanya adalah Honor.
Karena Honor sedang memisahkan diri dari Huawei, jadi dia tidak dianggap part of Huawei. Dia bisa pakai Play Store dengan bebas. Yeah. Semua yang ada di Huawei diaplikasikan di sini lagi. Yeah. Ini menarik. Cuma emang kita belum sampai ke bagian versi barunya dengan cepat. Ya. Itu aja. Karena again sama dengan Motorola, Honor juga baru masuk lagi ke Indonesia. Betul. Bedanya Motorola langsung gaspol, minus Razer ya. Minus Razer Doang, Razernya belum datang. Tapi sisanya udah digaspol, keluarin semua baru. Nah, Honor nih masih, mari kita lihat dulu ya, pelan-pelan ya gitu. Ini yang mana nih? Yang Honor 400 ya? Honor 400. Kita dapat di 6,9 juta untuk varian 12-512. Ya, kalau kita bikin video juga deh tentang Honor. Ya, kita udah ada videonya juga. Tentang semua yang ditawarkan oleh Honor dan itu banyak diskonnya. Ya. 6,9 nya belum diskon belum paling rendah sih sebetulnya. Yes. 12-512 ya? Ini 512. Karena harganya lumayan tinggi. Ini juga pertimbangan kita sih. Ini 6,9 masih 7 Gen 3. Terus juga kameranya meskipun di atas kertas bagus saat kita coba masih ada beberapa part yang inilah menurut kita masih agak kurang gitu. Terus juga walaupun punya banyak fitur AI semuanya online only. Masih online only. Ya. Baterai lumayan gede di 6000, operating IP66 gitu. Sama seingat gue hal yang perlu diperhatikan berikutnya tuh update OS-nya ya waktu itu ya. Update OS itu nggak sepanjang yang lain lah gitu. Belum lah. Ya makanya belum, karena terlambat datangnya, masih terhitung terlambat kalau menurut gua. Kita lihat nih 2026 semoga mereka lebih kencang lagi, ya kan? Storage 512 tapi ukuran juga udah oke. Dan ada Google-nya. Itu paling penting. Ada Google-nya, ada Google-nya. Buat yang rindu Huawei tapi pengen ada Google-nya ya ini. Ini dia nih. Walaupun secara berita mungkin secara legalnya udah tidak terhubung dengan Huawei, cuman kok masih terasa racikannya seperti nggak, ini kan opini. Saat pakai OS-nya kok Anda mau merasakan Huawei dengan Google ya ini nih. Rasanya sih begitu ya. Seperti ada bumbu-bumbu Huawei-nya gitu lah. Lo mau bilang bumbu Huawei apa? Seperti dasarnya itu emang Huawei gitu. Base-nya itu memang Huawei gitu. Apalagi di tablet tuh berasa banget itu. Yes. Ya kan di sini juga berasa. Jadi ini udah oke banget dan harusnya kedepannya fitur-fitur AI-nya lumayan mengerikan ya. Agentic AI segala macam waktu dikasih lihat tuh udah harusnya kedepannya bisa dijalanin juga. Jadi buka mata untuk Honor series ini untuk Honor-nya. Next ada Realme 15 Pro 5G. Oke. Ini kita dapat di 12.56 harga 6,9 juta. Ini yang menarik buat gue ya. Ini tuh bisa 4K 60 di semua kameranya. Oke. Cuman memang hal yang perlu diperhatikan itu daya tahan baterainya masih agak di bawah harapan untuk 7000 mAh. Video playback tuh singkat gue cuma 24 jam. Itu kan 7000 mAh kayak kok segini gitu. 30-an dong. Iya, 30-an. Gitu ya. Belum support eSIM, haptic feedback juga masih belum berkelas. 7 Gen 4 dan harganya di 6,9. Masih tinggi ya. Lumayan tinggi. Dan ini yang bikin bingung itu Realme merubah identitasnya di sini. Dulu tuh di Realme 13 Pro Plus sama 12 Pro Plus mereka cukup merajai kamera tele terbaik di kelasnya. Cuman menurut info dari Realme, marketnya berkata lain. Mintanya ultrawide doang. Marketnya berkata daripada tele kita lebih butuh ultrawide yang lebih bagus. Ini market infonya kebalik sama Vivo ya. Nah itu kan bingung gue. Kalau Vivo tiba-tiba pada minta tele buat konser gitu misalnya. Vivo tiba-tiba dikasih tele. Yang minta siapa gitu. Ini sempat gue bingung kok V60-nya jadi tele serasa Realme yang tahun lalu. Iya. Realme tahun ini serasa V series sebelumnya. Makanya. 50 megapiksel semua kameranya. Cuman baik lagi kenapa honorable mention ternyata begitu kita uji ya SKB-nya ada aja lah. Contohnya gitu. Vivo kan semua kamera autofocus tuh 50 megapiksel. Ini enggak. Ultrawide-nya enggak autofocus, selfie-nya enggak autofocus. Nah, itu dia tuh. Ada perbedaan kan. Iya, itu sebabnya kenapa dia ada di sini posisinya gitu. Dan baterai tadi ya. Iya. Balik lagi ke baterai tadi. Untungnya dia tipis sih. Jadi masih enak lah dipakai. Nyaman dipakai. Jadi siapa tahu kalian pilihnya Realme UI. Apa sih namanya? Realme UI. Realme UI betul ya. Realme UI kan. Nah itu masih oke lah. Next honorable mention. Ya. Ada apa? Ada Asus ROG Phone 9 FE. Ini bukan Zenfone. Bentuknya sama. Ya ini mesti dipantau sih. Banyak yang nanya ini worth it atau enggak. Kalau singkat kata kalau menurut gue kalian cari memang HP gaming banget di harga segini
Ya monggo, Ya, silakan. Monggo, silakan. Sebetulnya sih secara umum gue agak menyesalkan di mana ROG Phone itu meninggalkan kemampuan kameranya nggak seperti dulu. Bener. Ya, dulu kameranya keren gitu. Iya. Terus gamingnya keren banget. Nah sekarang cuma tinggal gamingnya doang keren. Tapi bentuknya udah nggak gaming. Itu yang bikin gue agak ganggu di gue tuh di situ tuh. Ini opini BTW ya. Buat gue, Asus nih lagi kayak krisis identitas tuh. Iya, lagi bingung kayaknya. Yang tadinya gaming banget tiba-tiba mau jadi mainstream desainnya. Tapi mau jadi mainstream agak kompetisinya lagi keras-kerasnya sama yang lain gitu. Dia kesulitan untuk kelebihannya di mana gitu. Kalau dia mau jadi mainstream, harusnya nggak ada ROG Phone. Fokusin di Zenfone. Zenfone aja. Lah dia punya Zenfone juga kok. Itu dia. Ya kan? Dia punya Zenfone dengan bentuk yang sama. Ya kan? Dia bisa dikasih harga lebih murah, lebih terjangkau gitu. Performance tetap tinggi kok Zenfone-nya kemarin. Yang beda cuma kerjasama dengan game-nya aja beda. Benar. Ya kan? Gitu. Kalian kalau ke ROG Phone, ke Armoury Crate-nya, itu pilihan game high refresh rate atau high frame rate itu lebih banyak dibandingkan sama smartphone yang lain. Itu yang bikin beda salah satunya. Armoury Crate itu beda. Yang Zenfone sama yang ini, sama ROG. Dan mungkin ada yang protes juga kayak, emang kalau HP special gaming di kelas ini ROG Phone bedanya apa ya kan fitur gaming, terus setting-setting game kebuka lebih tinggi, Iya. dan ada fitur-fitur spesifik kan waktu itu kita sempat review ROG Phone berapa gitu, yang kayak Genshin-nya bisa ngecepetin dialog segala macem, fitur-fitur spesifik kayak gitu loh. Bisa auto pick up, ada shoulder buttonnya atau trigger buttonnya, iya. itu kan spesial. Nah kalau kalian butuh itu bisa ambil yang ini. Ya kalau memang kebutuhan kalian gaming banget. Ya dan harus banget. Oke, ini mungkin bisa menarik. Itu sebabnya dia masuk dalam honorable mention. Mungkin intermezzo dikit aja. Jadi kalau lo disuruh milih gitu, kan mereka merubah identitasnya dari yang gaming banget menjadi nggak berasa gaming banget. Kalau gue lebih prefer stay to their identity gitu. Setuju. Speaker tetap kadep ke depan. Bener. Iya kan? Terus bezel tetap dilebarin aja kanan kiri. Iya. Ya, nggak apa-apa emang begitu. Kalau buat main game ya bezel dilebarin kanan kiri. Kalau perlu gedein lagi tuh layar sampai 6,9 sampai 6,95, di mana itu limitnya buat dipakai game kompetitif kan? Ya e-sport ya kan. Taruh 6,95 di situ. Limit paling gede buat e-sport. Performa juga penampang juga lebih gede gitu kan. Bisa sih sebetulnya kalau mereka mau. Kalau mereka mau itu problemnya. Tapi nanggung. Malah mungkin gue bilang gue ambil 16:10 kali. Jadi lebar ininya. Iya. Kalau e-sport mintanya 7 inci, 16:10, 6,95 inci itu gede loh. Itu gede loh itu. Kalau bisa diakali kayak gitu, itu jadi yang paling besar buat dimainin gitu. Dan enak penampang lebih besar kalau misalnya mereka emang niat banget. Cuma memang akan jadi pasar yang niche, betul. Gitu, akan jadi pasar yang kecil mungkin buat mereka. Mungkin mereka nggak tertarik di situ juga. Mereka bingung lah. Ngincer pasar niche atau mau makan kue yang mainstream. Ya, tapi cuma kalau begini sih menurut gue nanggung. Gitu, setuju. Sekarang aja lu bikin Zenfone cakep-cakep. Iya. Sayang, menurut gue sayang. Itulah kenapa dulu mungkin kalau kalian nonton rekomendasi kita, ROG itu sering masuk gitu ya. Ada terus. Main game. Makin kesini kita agak meragukan identitasnya. Jadinya honorable mention. Tapi ya paling nggak kalau kalian cari ada di sini. Masih layak dibeli lah paling nggak. Ada yang lain lagi? Udah cukup ya? Udah cukup. Oke, jadi itu dia yang kita pilih untuk 5-7 juta rupiah. Apakah ada kemungkinan ada yang kelewat? Mungkin. Tinggal tulis aja di komen gitu. Tinggal tulis di komen. Ingetin kita sama kayak kemarin tuh ada yang kelewat ya. Karena kita nggak tahu harganya turun. Ya. Wajar-wajar aja kalau kayak begitu. Tulis aja di komen. Bang, lu kelewat ini bang. Ada HP ini. Iya. Kelebihannya ini. Jangan nanya kenapa yang ini nggak dipilih. Ya karena nggak dipilih. Pilihan kita yang ini gitu. Pada tersinggung gitu kalau HP pilihannya nggak di. Jangan tersinggung dong bos. Jangan tersinggungan gitu. Ya nggak dipilih aja. Tapi bukan berarti ini mutlak hanya ini doang yang cocok buat kalian. Kalau ada HP lain yang lebih cocok buat kalian ya silakan. Hanya kalian yang tahu HP apa yang cocok buat kalian. Bukan kami. Kami cuma coba mencarikan yang kira-kira mungkin bisa jadi acuan buat kalian. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Dan jangan lupa kita udah bikin juga ya yang sebelum-sebelumnya. Ini 5-7 berarti 3-5 udah ada. 2-3 udah ada ya. Di bawah 2 udah ada ya. Udah ada di copy, udah di kemana-kemana juga udah disikat, udah dibajak-bajak videonya. Sedih gue. Udah diklip, mending diklip, ada yang di copy ditaruh bulat-bulat.
Ya udah, tapi yang penting semoga yang ini bisa membantu kalian, dan kita masih akan terus lagi. Semoga sebelum 12 Desember kita akan bisa menyelesaikan semuanya sampai ke yang di atas 10 juta rupiah. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. See ya. Iya, bye. Jadi matiin dulu. Gue ada pesan sedikit gitu. Apa tuh? Di video kemarin ada yang salah fokus. Apa tuh? Gak berasa ya kita udah bertahun-tahun bangkit sampai ubanan gitu. Ini bukan highlight, ini uban guys. Emang lagi manjangin rambut BTW gitu. Yang like ratusan kalau nggak salah kemarin, gara-gara salah fokus ke rambut putih gua gitu. Ini lagi ubanan guys. Ntar gue cat kok. Ini lagi manjangin rambut aja. Oke, clear ya.